Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian semua baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti IHMPT pada hari ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta Alkitabnya untuk mengikuti ibadah dengan nyaman dan dengan baik. Selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Selamat hari Minggu. selamat datang kembali di IHMPT ya adik-adik. Seminggu ini berkat Tuhan apa aja nih yang adik-adik rasakan? Kalau kakak banyak banget nih sampai susah disebutinnya satu persatu. Nah, iya Kak, berkat Tuhan itu ada banyak banget pastinya. Salah satunya kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti IHMPT pada hari ini. Oke kak, selain dua itu ada juga nih berkat Tuhan yang lain yang kita rasakan. Kakak yang mendapat kesempatan untuk melayani pada IHMPT hari ini, yaitu ada Kak Fani sebagai pelayan firman, Ada Kak Brandon sebagai gitaris, dan Kak Reza sebagai kaonis. Dan pastinya ada kita berdua nih, ada Kak Yosi dan Kak Tasya. Oke adik-adik, karena udah tahu kan kakak-kakak yang bertugas pada hari ini, berarti IHMPT kita akan segera dimulai. Namun sebelum itu, marilah kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau angkat nyanyian pembuka. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi 101 bait yang pertama hingga yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih kepada Tuhan karena memberikan waktu kepada kita untuk bisa beribadah bersama walau lewat daring. Semoga pandemik ini cepat berlalu agar kita dapat bertatap muka kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, untuk mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, juga berkat baru yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mengikuti IHMPT kami pada hari ini, kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan sertai, berkati Kak Fani yang akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Semoga firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan jalannya seluruh ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1-6. Demikianlah bunyinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tokatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita lebih mengenal Tuhan kita melalui firman-Nya. Kak Fani akan membagikannya pada hari ini. Namun, sebelum Kak Fani membagikan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini Kak Fani boleh bertemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan teruna pada pagi hari ini. Gimana? Masih sehat kan? Sehat selalu ya untuk kalian. Jangan lupa untuk tetap semangat di dalam Tuhan juga. Yuk, mari kita memulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, siapkan hati dan pikiran kita. Alkitabnya juga sudah ada di depan kita. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan baru, untuk kami boleh beraktivitas kembali Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur juga kalau saat ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di dalam IHMPT online pada pagi ini. Berkati Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman yang kami baca dan renungkan saat ini, dan kiranya kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, kiranya apa yang boleh disampaikan boleh dimengerti oleh adik-adik, dan hanya kata-kata-Mu saja Tuhan yang boleh keluar melalui mulut bibir hamba ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca firman-Nya bersama-sama. Ezra 1 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda.
Setiap di antara kamu termasuk umat-Nya, Allah-Nya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Karena ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah, di mana bangsa Israel telah menyembah Allah-Allah asing, bukan menyembah Tuhan Allah lagi, maka Tuhan Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami masa pembuangan dan dijajah oleh bangsa Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Yang kemudian bangsa Persia menggantikan bangsa Babel untuk menjadi bangsa yang menjajah bangsa Israel setelah Babel dikalahkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Raja Koresi. Dari bacaan ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari adik-adik dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan Allah dapat memakai siapa saja untuk menjadi perantara menyampaikan firman-Nya atau untuk melakukan hal yang baik dan benar seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Dalam bacaan sekarang, Raja Koresi adalah alat yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan firman-Nya dalam rangka membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Agar bangsa Israel diperbolehkan kembali ke Yerusalem, tanah air mereka, untuk kembali menikmati kebebasan yang membelenggu mereka selama 70 tahun, dan juga untuk membangun kehidupan peribadahan kembali dengan Tuhan Allah, dengan membangun kembali rumah Tuhan yang telah hancur di Yerusalem. Apa saja ya yang dilakukan Raja Koresi ketika ia digerakkan oleh Tuhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel? Mari kita baca kembali ayat 2-4 pada bacaan kita pagi ini. Ayat 2, beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Koresi Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, Allah-Nya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Apa yang Tuhan Allah kerjakan bagi kehidupan bangsa Israel sungguh di luar ekspektasi dari bangsa Israel. Seperti yang tadi kita sudah baca, Raja Koresi menitahkan apa? Pertama, akan ada pembangunan kembali rumah ibadah untuk mereka beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Yang kedua, siapapun itu orang-orang buangan bangsa Israel yang ada di negeri Babel, di tanah pembuangan itu, mereka boleh kembali ke tanah Yerusalem, ke tanah kelahiran mereka. Dan yang ketiga, adik-adik, mereka tidak dibiarkan pulang begitu saja, tapi mereka diberikan bekal, apa saja? Emas, perak, bahkan ternak itu juga diberikan kepada mereka, harta benda. Jadi mereka pulang tidak dengan tangan kosong. Makanya tadi Kak Fani bilang, sungguh di luar ekspektasi mereka. Padahal yang bangsa Israel harapkan adalah hanya kebebasan dan kembali ke tanah air mereka, yaitu Yerusalem, tempat kelahiran mereka. Tanpa campur tangan Tuhan Allah, adik-adik, semuanya itu tidak akan terjadi. Dalam kehidupan kita, sadar gak sih, Tuhan juga sering kali memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan kebenaran firman-Nya kepada kita, untuk memberkati kita, menegur kita, dan lain sebagainya.
agar setiap rencana-rencana yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita dapat tergenapi adik-adik. Cuma masalahnya, apakah kita peka terhadap hal ini? Apakah kita sadar siapa saja yang Tuhan sudah pakai untuk memberkati kita, menyatakan kebenaran firman-Nya untuk kita, dan juga siapa saja sih yang sudah Tuhan pakai untuk menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita? Ayo adik-adik, coba ingat-ingat lagi, dalam seminggu ke belakang nih, siapa saja orang-orang yang Tuhan pakai dalam kehidupan kalian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan bagi kalian, untuk memberkati kalian dengan menyampaikan kabar-kabar baik yang selama ini sudah dengan tekun kalian doakan. Atau mungkin yang sudah menegur kalian ketika sikap, ucapan, atau pemikiran kalian menyimpang dari firman Tuhan. Masih ingat nggak? Coba diingat-ingat lagi. Pelajaran kedua yang kita dapat dari pembacaan kita pagi ini adalah kesempatan seringkali tidak datang dua kali adik-adik. Jadi ketika datang kesempatan baik dalam hidup kita, raihlah kesempatan itu dan pergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Adik-adik, seringkali kesempatan yang tadi Kak Fani bilang tidak datang dua kali. Dan juga tidak selalu hadir secara terang-terangan, fantastis, luar biasa, dan viral mungkin. Seperti yang dilakukan oleh Raja Koresi terhadap bangsa Israel. Namun, seringkali nih adik-adik, kesempatan hadir dengan sangat tenang, diam-diam, atau di saat-saat yang seringkali tidak kita duga adik-adik. Di waktu-waktu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Siapa yang tahu? Pertanyaannya sekarang, apakah kita peka nih melihat kesempatan yang datang dalam kehidupan kita? Dan apakah kita siap merespon dengan benar untuk kesempatan yang datang tersebut? Mari kita simak adik-adik, apakah respon dari bangsa Israel setelah mendengar maklumat dari Raja Koresi? Kita baca kembali ayat 5 di bacaan kita ya adik-adik. Ayat 5 berkata, "Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem." Kita belajar adik-adik dari bangsa Israel hari ini bahwa mereka melihat ini kesempatan yang Tuhan Allah izinkan terjadi agar mereka dapat bebas dari masa pembuangan mereka di negeri asing, perasaan dijajah oleh bangsa asing, dan oleh karenanya mereka dengan segera meresponi perintah Raja Koresi tersebut adik-adik, dengan mengambil tindakan untuk segera berkemas-kemas dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mereka kembali ke Yerusalem, dan juga dalam persiapan mendirikan kembali rumah Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Kakak-kakak, kita semua, apa respon kita dalam menyikapi kesempatan atau peluang yang Tuhan datangkan hadirkan di dalam kehidupan kita? Apakah kita menyadarinya? Apakah kita peka akan kesempatan atau peluang yang Tuhan berikan untuk masa depan kita? Apakah kita meresponinya dengan benar seturut dengan kehendak dan rencana Allah? Bagaimana dalam situasi pandemi ini adik-adik yang kita alami saat ini? Apakah kita melihat ada kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada kita? Ataukah kita hanya sibuk mengeluhkan berbagai macam hal yang tidak mengenakan bagi kita akibat adanya pandemi ini? Sibuk mengeluh tidak bisa bebas keluar bermain, bertemu dengan teman-teman, mengeluh karena mama, papa mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikan fasilitas yang memadai di rumah. Seperti mungkin contoh kecilnya, kuota internet cuma bisa digunakan untuk belajar online dan juga untuk ibadah saja. Untuk main game, TikTok-an, mungkin nonton film, itu terbatas, sangat-sangat terbatas. Apakah kita mengeluh karena itu? Atau mengeluhkan hal-hal lain yang membuat kita tidak nyaman dan tidak bebas pada situasi sekarang dan pada saat keadaan kita saat ini? Atau mungkin
kita menganggap masa pandemi ini ya sudahlah, ini peristiwa ya udah, ini udah terjadi, pasti sama dengan peristiwa-peristiwa yang lain dan akan berlalu begitu saja. Sehingga segala sesuatu yang ada dalam waktu masa yang berlangsung pada saat pandemi ini ya udah berlalu begitu saja. Pernahkah adik-adik menyadari atau disadarkan bahwa di masa pandemi ini pun ternyata Tuhan tuh sedang memberikan berbagai macam kesempatan loh bagi kalian dalam mempersiapkan masa depan kalian sebagai teruna-teruna yang bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan untuk apa? Contohnya, kesempatan untuk menggali dan mengembangkan potensi atau bakat kalian untuk menemukan potensi diri yang baru di dalam diri kita yang mungkin selama ini belum pernah kita tahu adik-adik. Mari adik-adik, temukan secara pribadi kesempatan-kesempatan apa yang sedang Tuhan berikan kepada kalian di masa-masa sekarang ini. Jangan cuek adik-adik. Kalau cuek dan kita melewati masa pandemi ini tanpa melakukan sesuatu, tanpa melihat bahwa ternyata ini kesempatan loh yang Tuhan berikan untuk kalian berkarya, untuk kalian bertumbuh lagi, supaya potensi kalian lebih berkembang dan dapat digunakan untuk masa depan kalian. Dan ketika kalian mendapatkan itu, kalian menyadari, oh iya nih, ada potensi, ada sesuatu yang harus saya kembangkan untuk bakat saya, untuk cita-cita saya nanti, dapat saya gunakan untuk masa depan saya. Nah, adik-adik, jangan sia-siakan itu. Lakukan persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan untuk masa depan kalian. Pergunakan kesempatan itu dengan baik dan tanggung jawab, agar apa yang kalian harapkan untuk masa depan kalian dapat terwujud untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kalian. Kafani ada cerita mengenai seorang pemuda yang kehilangan kesempatan. Ceritanya begini. Pagi yang cerah nampak seorang pemuda tidur bermalas-malasan. Suasana pasar terlihat ramai dengan para penjual dan pembeli bertemu di pasar itu. Pemuda itu begitu santai dan asik menikmati kemalasannya. Seorang pedagang baru saja menjual barang dagangannya, ia heran melihat tingkah laku pemuda malas itu. Kemudian ia menghampiri anak pemuda itu. Hai anak muda, lihatlah pagi begitu indah, orang sibuk berjual beli. Kok kamu sia-siakan dengan hanya tidur-tiduran di sini? Aku lagi menunggu kesempatan. Pemuda menjawab dengan suara malas, bahkan membuka matanya saja ia malas. Oh, kamu tahu bentuk kesempatan yang sedang kamu tunggu itu seperti apa? Tanya sang pedagang heran. Tidak, jawab si pemuda. Orang bilang aku harus menunggu kesempatan datang, maka nasib aku akan berubah menjadi baik. Aku bisa sukses, bisa kaya, dan bisa memiliki apa saja yang kuinginkan. Itulah sebabnya aku menunggu kesempatan itu datang ke sini. Jelas pemuda tadi. Bentuknya saja kamu tidak tahu untuk apa kamu tunggu. Ayo ikut aku melakukan hal yang berguna. Pasti nasibmu akan berubah. Tapi kamu harus mau belajar denganku. Ajak si pedagang tadi. Ah, banyak omong kamu. Sudah pergi sana, jangan menggangguku terus. Pemuda tadi berteriak kesal. Si pedagang pun akhirnya pergi secepatnya dari pemuda itu. Tak lama, datanglah seorang kakek menghampiri pemuda itu. Sang kakek masih sempat memandangi langkah kepergian si pedagang. Kamu sudah dapat kesempatan yang kamu tunggu di tempat ini dengan tidur bermalasan seperti itu? Tanya sang kakek. Belum, jawab pemuda. Loh, yang tadi bukannya baru saja kesempatan itu datang menghampirimu? Kenapa kamu usir? Bukannya kamu tangkap? Tanya si kakek tua tadi. Kamu tidak tahu, yang baru saja kamu usir tadi adalah seorang pedagang besar kaya raya dari negeri seberang. Kenapa kamu tolak ajakannya? Si kakek menerangkan. Mendengar penjelasan kakek tua itu, si pemuda seperti tersadar dari mimpinya adik-adik. Dia pun bergegas bangkit dan berteriak-teriak memanggil si pedagang tadi. Sayangnya, pedagang tadi sudah terlalu jauh berlalu dari pandangan matanya. Sudah, tidak ada gunanya berteriak-teriak.
kesempatan yang kamu tunggu sudah berlalu, ujar si kakek. Pemuda itu tampak sedih dan terlihat ingin menangis adik-adik. Ia tertunduk lesu setelah melewatkan kesempatan yang ditunggu. Dan tak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkannya. Semua penantiannya menjadi sia-sia karena jalan pikirannya yang sempit adik-adik. Jika kamu ingin mendapatkan kesempatan, maka cari tahu rahasianya. Kesempatan itu takkan bisa kamu tangkap jika kamu tidak mengenalinya. Kesempatan belum tentu datang di saat kamu serius menginginkannya. Tapi kadang kesempatan itu datang menghampiri di saat kamu tidak mengenalinya. Akhirnya dia hanya berlalu begitu saja dan belum tentu akan kembali lagi. Lalu aku harus bagaimana? Apakah seumur hidup aku tidak akan mendapatkan kesempatan lagi? Tanya sang pemuda tadi dengan penyesalan adik-adik. Kesempatan yang datang menghampiri pada setiap orang tidak hanya sekali seumur hidup, kata sang kakek. Bila kesempatan yang satu telah terlewatkan, suatu saat nanti pasti akan datang kesempatan lain. Yang pasti kesempatan itu tidak datang dengan sendirinya. Kesempatan harus diciptakan dan diperjuangkan. Terang si kakek kepada pemuda. Baiklah, aku akan berusaha mencoba mengikuti nasihatmu, kek. Janji si pemuda tadi tuh adik-adik. Nah, kamu juga harus tahu, tidak ada satu waktu pun yang benar-benar tepat untuk memulai mencari dan menemukan kesempatan itu. Oleh karenanya, janganlah kamu hanya menunggu. Mulai sekarang, detik ini, mulailah berusaha, bekerja, berjuang, dan kesempatan pasti akan tiba pada waktunya. Dan saat kesempatan itu tiba di hadapanmu, kamu telah siap menyambutnya. Tambahan nasihat dari si kakek. Kemudian pemuda itu mengucapkan banyak terima kasih, walaupun masih terasa penyesalan di dalam hatinya. Karena ia sudah melepaskan kesempatan yang ada di depan matanya. Nah, adik-adik, kita belajar dari cerita ini bahwa kesempatan bisa datang kapan saja. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu menghampiri kita. Satu hal yang Kak Fani ingin sampaikan kepada adik-adik. Bangun hubungan dengan Tuhan adik-adik. Ketika kalian mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan pengetahuan ke adik-adik. Kapan kesempatan itu menghampiri adik-adik. Dan Tuhan akan menggerakkan hati adik-adik. Sama seperti Tuhan menggerakkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah Yerusalem. Setelah Raja Koresi menyampaikan titahnya. Nah adik-adik, yang ketiga yang kita belajar dari bacaan kita hari ini. Janji Tuhan ya dan amin adik-adik. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dijanjikan oleh Tuhan, pasti akan digenapi. Karena itu, pegang janji dari Tuhan dan berharaplah selalu pada Tuhan. Seperti kita tahu adik-adik, bangsa Israel dibuang. Harus pindah dari negara mereka, negeri mereka, tempat mereka lahir, ke negara yang mereka tidak kenal. Dan di masa-masa awal bangsa Israel mengalami masa pembuangan dan dijajah oleh bangsa Babel, Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan dari Allah yang isinya adalah janji Tuhan Allah bagi bangsa Israel. Kita bisa baca ayat tersebut dalam Yeremia 25 ayat 11 yang menyatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Pertama. Yang kedua, dalam Yeremia 29 ayat 10 yang menyatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan janji itu adik-adik tergenapi dalam bacaan hari ini, yaitu kitab Ezra 1 ayat 1-5. Karena itu bangsa Israel mereka tidak ragu, tidak bertanya-tanya ataupun mempertanyakan titah yang dikeluarkan oleh Raja Koresi tersebut. Karena mereka tahu pasti bahwa Tuhan Allah lah yang bekerja dan sedang menggenapi janjinya
yang disampaikan oleh Nabi Yeremia pada saat awal-awal mereka berada dalam masa pembuangan di negeri yang asing, adik-adik. Sama halnya dengan janji penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan pun melalui firman-Nya telah memberikan janji-janji yang selalu digenapi di dalam kehidupan kita, adik-adik. Jika kita mau tetap taat, percaya, dan berharap hanya kepadanya. Kak Fani ada contoh janji-janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya di Alkitab. Coba kalian baca, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, kita bisa baca Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, jangan pernah takut peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik. Ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera untuk kalian. Dan Tuhan pun sudah memenuhi segala keperluan kalian menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sehingga nanti kalian bisa baca di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, adik-adik. Ayat-ayat tadi tuh baru saja sebagian kecil dari hanya sebagian kecil dari sekian banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dan sediakan dan siap digenapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihinya, adik-adik. Termasuk kalian, termasuk Kak Fani, kakak-kakak layan yang lain. Kita semua anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya janji-janji yang Tuhan berikan, tapi juga penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sampai janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Sekarang, apa harapan-harapan kalian untuk masa depan kalian? Sudahkah kalian menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan semaksimal mungkin untuk dapat mencapai harapan masa depan yang kalian inginkan? Apakah kalian percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kalian untuk masa depan yang kalian harapkan? Mari teruna-teruna, adik-adik teruna, masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Untuk itu tetap percaya dan berharaplah selalu pada Tuhan. Karena Ia dapat memakai siapa saja untuk menolongmu, meraih apa yang kau doakan untuk masa depanmu. Dan ingatlah selalu Tuhan Yesus menyertai kehidupan kalian, selalu dalam menggapai cita-cita dan harapan kalian bagi masa depan kalian. Dan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Engkau memimpin kehidupan bangsa Israel. Engkau menggenapi setiap janji-Mu Tuhan bagi bangsa Israel. Untuk Israel boleh kembali dari tanah pembuangan ke tanah kelahiran mereka Yerusalem untuk memulai kehidupan peribadahan yang baru Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, sama seperti bangsa Israel, kami juga mau meyakini dan percaya Tuhan bahwa Engkau juga selalu menyertai dan melindungi kami Tuhan. Engkau memberikan janji-janji-Mu Tuhan, dan Engkau akan menggenapinya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bahwa rencana-rencana-Mu Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Dan Engkau akan menggenapinya Tuhan seturut dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Dan bukan rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Dan kami mau meyakini bahwa masa depan Tuhan juga ada di dalam Engkau Tuhan. Sehingga harapan kami di dalam Engkau tidak akan hilang Bapa, tidak sia-sia Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hal ini Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan kami Bapa, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan di daerah-daerah terpencil di negara Indonesia ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, Kau berkati mereka Bapa untuk boleh bekerja Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan lebih baik lagi Tuhan. Tolong mereka Tuhan dalam mereka mengatasi pandemi ini Tuhan. Berkati mereka, berikan kekuatan ekstra untuk mereka Tuhan. Dan pakai kami juga Tuhan sebagai warga negara Indonesia Tuhan, untuk boleh mendukung Tuhan setiap program-program pemerintah yang sudah diberikan Tuhan untuk kami Tuhan. Terutama dalam pemberian vaksin ini Bapak. Kau berkati Tuhan prosesnya Bapak supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kondisi pandemi ini Tuhan boleh kami lalui bersama dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap para medis Tuhan yang ada di garis depan Tuhan untuk merawat, untuk menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin terinfeksi Tuhan untuk virus COVID-19. Berikan kekuatan, kesehatan ekstra Tuhan untuk mereka. Berikan sukacita Tuhan ketika mereka boleh bekerja Tuhan. Berikan kekuatan selalu Tuhan, pengharapan-Mu untuk mereka Tuhan, supaya mereka boleh teguh Tuhan, mereka boleh dikuatkan Tuhan, dan mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik teruna Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan di masa remaja mereka, di masa muda mereka Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, untuk mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan, garam-Mu Bapa bagi sesama mereka Tuhan. Menyalurkan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi mereka. Kau berkati pendidikan mereka Tuhan, Kau berkati masa depan mereka Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan untuk orang tua mereka Tuhan. Mereka juga boleh membanggakan Engkau Tuhan, sebagai teruna-teruna yang mampu bersaksi Tuhan, di dalam kehidupan mereka dimanapun Engkau mengutus mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk Gereja Shalom Tuhan, dari KMJ, presbiter, pengurus pekat Tuhan, dan juga tim kerja yang ada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, pelayanan mereka Bapa. Kiranya apapun yang mereka lakukan di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan, Kau berkati, dan itu boleh memberkati jemaat-jemaat yang ada juga Tuhan. Iman kami boleh semakin dikuatkan Tuhan, boleh semakin diteguhkan Tuhan di dalam firman-Firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Berikan kesembuhan untuk mereka Tuhan, untuk makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Terima kasih Bapa, doa syafaat ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa dan selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Fani sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi teman yang baik bagi sesama ya. Seorang teman yang baik pasti akan selalu memberikan dukungan dan bertumbuh dalam hal positif. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan nyanyian lagu dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan yang keempat, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat
Ada informasi penting apa ya di Warta PT hari ini? Yuk kita simak. Nah adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu ke kalian Warta PT untuk minggu ini. Yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang mau melayani di minggu ini. Untuk pelayan firmannya ada Kak Fani, liturgosnya ada Kak Tasya dan Kak Yosi, dan pemusiknya ada kakak sendiri, Kak Brandon dan Kak Reza. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak Layan dan adik Layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Yang ketiga, kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kritik dan saran melalui link ini. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan melalui QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Yang terakhir, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk mengikuti SPT dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Itu aja Warta PT minggu ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah PT pada hari ini akan berakhir adik-adik. Saatnya kita membagikan firman Tuhan yang kita dengar dengan perbuatan kita ya. Sebelum menutup ibadah pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama dari Nyanyikanlah Kidung Baru 201 di Jalan Hidupku. Baik adik-adik, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala aktivitas yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa memohon berkat dari Allah. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pagi ini. Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia yang berasal daripada-Mu saja Tuhan, boleh memberikan sukacita, damai sejahtera, untuk kami menjalani kehidupan kami, menyertai kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari selalu berdoa agar kita bisa kembali beribadah bersama di gereja ya adik-adik. Dan ingat juga pesan Ibu 5M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya adik-adik. Kami mewakili seluruh kakak layan yang bertugas pamit. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.